Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fali Ahmad Silmarja WC, NPM 10.100.117.141 dari Fakultas Kedokteran. Ya, di sini saya akan membahas judul penelitian saya yang berjudul Scoping Review Efek Debu terhadap Fungsi Paru Pekerja. Jadi di sini pertama dari pendahuluannya itu kita berangkat dari pertama, 9 dari 10 orang menghirup udara berpolusi dan 7 juta orang meninggal setiap harinya dikarenakan polusi udara. Menurut ILO atau International Labour Organization, setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Kemudian 1,2 juta orang meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Dan di sini kita membahas debu, variabel debu, di mana debu merupakan partikel kecil kurang dari 100 mikrometer yang dapat menyebabkan gangguan sistem respirasi kronis. Gangguan fungsi paru terkait dengan pekerjaan adalah masalah kesehatan umum dan salah satu penyebab keterbatasan pada pekerja. Di sini bisa dilihat bahwa salah satu faktor risiko gangguan fungsi paru dengan berbagai macam faktor, yaitu adanya juga paparan partikel. Kita langsung ke kerangka pemikiran. Pertama, dari pembentukan debu, baik dari proses kerjanya maupun natural, proses kerja seperti debu metalik, debu organik, debu mineral, debu kimia, natural seperti badai pasir, bunga, debu vulkanik, yaitu masuk ke saluran nafas dan melewati mekanisme pertahanan respirasi, kemudian nanti yang terdeposit di paru menyebabkan adanya iritasi paru sehingga rangsang respon inflamasi, pembentukan jaringan parut, obstruksi jaluran nafas sehingga menyebabkan FFI1-nya itu menurun yang kita sebut sebagai gangguan obstruktif. Kemudian sulit mengembangkan paru, FVC-nya menurun sehingga menjadi gangguan restriktif yang ketika terjadi keduanya maka disebut sebagai gangguan campuran. Metode dan subjek penelitiannya, populasi dan sampelnya itu adalah penelitian ini adalah artikel dari jurnal internasional, kemudian sampelnya itu kita mendapatkan 31 artikel, kemudian kriteria inklusinya itu dapat dilihat ini di sini PubMed dan Springer Link keywordnya. Kemudian kriteria inklusinya itu 10 tahun artikel yang diterbitkan, kemudian artikel penelitian dapat diakses secara penuh berbahasa Inggris dan tipenya adalah observational studies. Kriteria eksklusinya itu seperti ini, kemudian kriteria kelayakannya dia ada pekerja lapangan, exposure-nya itu ada debu, outcome-nya itu fungsi paru pada populasi yang diperoleh dari pajanan debu yang diukur dengan spirometri, dan studinya adalah studi observasional. Berikut adalah prosedur penyusunan protokolnya. Kemudian hasil dan pembahasan itu terdapat 31 artikel. Penelitiannya itu ada 28 artikel studi potong hitam dan 3 artikel studi kohort. Hasil penelitiannya ini bahwa terdapat yang paling banyak adalah debu mineral sebanyak 15, di mana itu terdapat debu semen, debu kapur, debu batu bara, dan debu arang. Kemudian debu organik, di mana terdapat debu kapas, debu biji-bijian, debu kayu, dan debu sayur. Kemudian debu metal, debu kobalt dan mangan, dan juga ada debu non-industri. Dari hasil penelitiannya itu terdapat 26 yang signifikan dan 5 yang tidak signifikan, di mana yang 26 signifikan ini sesuai dengan kerangka pemikiran. Dan yang 5 ini tidak signifikan, di mana artikel-artikelnya itu ada di sebelah sini. Yang dimana ketika bisa kita simpulkan, yaitu pertama dari artikel nomor 4, dia itu tidak mengukur intensitas dari paparannya, sehingga ada juga yang menyebabkan adanya healthy worker effect, atau yang disebut bahwa pekerja yang merasa sakit tentu tidak akan bekerja dan akan keluar dari pekerjaan tersebut sehingga menyebabkan adanya healthy worker effect bias. Kemudian artikel nomor 5, debu kayu menyebabkan inflamasi dengan endotoksin untuk khusus debu kayu. Kemudian endotoksin pada penelitian ini ternilai rendah dan juga tingkat partisipasinya itu 63%. Ini karena dia itu metode follow up atau cohort. Kemudian artikel nomor 6, pajanan debu secara sporadik baik bagi pekerja dan kontrol. Jadi fungsi parunya itu di kedua baik kontrol maupun yang terpajan itu sama-sama rendah. Kemudian artikel nomor 26, tempat penelitian itu relatif masih muda karena debu itu kronis seperti kita tahu. Kemudian artikel nomor 31 itu healthy worker effect khususnya pada pekerja perempuan bisa dicek di pembahasannya bahwa untuk di perempuan itu pada artikel nomor 31 itu healthy worker effect-nya itu lebih besar gitu. Kemudian kriteria debu yang dapat mempengaruhi fungsi paru ini dari artikel-artikelnya itu ada yang membahas secara khusus faktor-faktor dari debunya, yaitu pertama dari tingkat pajanannya, yaitu bisa menjadi dose response relationship, yaitu dari artikel nomor 7 dan nomor 16, kemudian durasi pajanan. Jadi semakin lama pajanan terpapar, maka akan semakin tampak penurunan fungsi parunya.
Yaitu artikel yang khusus membahas itu dalam scoping review ini adalah nomor 10, pekerja semen, pekerja penggiling padi, pekerja kayu, dan penambang batu bara. Kemudian ukuran pajanan, kemudian kesimpulan dan saran. Berdasarkan scoping review dapat disimpulkan bahwa sebagian besar hasil dari penelitian scoping review menunjukkan bahwa debu dapat menyebabkan penurunan fungsi paru baik secara obstruktif dan restriktif berdasarkan penelitian 10 tahun terakhir. Kemudian jenis debu yang dapat menyebabkan penurunan fungsi paru pada hasil penelitian scoping review adalah debu mineral, debu organik, debu metal, dan debu non-industri. Sarannya itu adalah melakukan scoping review pada artikel penelitian efek debu terhadap fungsi paru pada pekerja Indonesia, kemudian bisa melakukan critical appraisal atau daripada critical analysis, kemudian berdasarkan data scoping review dapat melakukan meneliti tempat kerja yang mempunyai kontak dengan jenis debu yang spesifik. Saran praktisnya itu adalah setiap perusahaan yang punya pekerja yang kontak langsung dengan segala jenis debu dapat mengambil tindakan preventif seperti menggunakan alat pelindung diri serta mengecek fungsi paru pekerja secara berkala. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.